Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan, pada kesempatan ini kami ingin merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau menjamah setiap hati kami untuk mendengar dan dapat melakukan firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, sehingga kami melangkah dengan benar. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Firman Tuhan dalam renungan ini dilandaskan pada Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-27 yang berbunyi demikian. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Bapa dan Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya memberikan judul untuk renungan pada pagi hari ini, yaitu mindset positif di dalam Tuhan. Mindset adalah cara berpikir yang dapat mempengaruhi perilaku dan sifat seseorang dalam menghadapi situasi dalam hidup. Hal yang sulit adalah memiliki mindset positif. Artinya, seseorang mampu mengatasi rasa takut, kecemasan, dan ketidakpastian dalam hidup. Pemikiran positif akan membantu mengatasi hambatan dan tantangan dengan lebih baik. Hal yang mengikat dan menghalangi kita yaitu kekhawatiran. Khawatir. Seberapa sering kita mendengar kata ini dan seberapa sering kita sendiri merasakannya. Kata khawatir tidaklah asing lagi bagi kita. Seringkali hal ini muncul dalam kehidupan kita. Apalagi di saat kondisi dan situasi diterpa informasi yang tidak baik. Dan kadang ketika kita berada seorang diri menghadapi situasi dan kondisi tersebut. Saya jadi ingat ketika saya merantau di tahun 1997 untuk melanjutkan studi dari tempat saya lahir di Kalimantan Tengah, Palangkaraya, menuju ke Jawa Tengah di kota Salatiga. Pada saat itu usia saya masih 15 tahun dan saya baru lulus SMP. Pada saat itu saya ingat sekali saya berangkat tidak bersama orang tua saya, tetapi dititipkan dengan salah satu keluarga yang kebetulan pindah ke Jawa Tengah. Tapi saya tahu persis orang tua saya menyayangi saya dan mungkin karena alasan biaya sehingga saat itu orang tua saya tidak bisa menemani saya dan saya berangkat sendiri tanpa mereka. Hal yang muncul di benak saya yaitu bagaimana saya menjalani hidup saya nanti di kota Salatiga. Apakah saya mampu menjalankan studi dengan baik di sana nanti? Apakah saya bisa mengurus diri saya dan bisa menjaga diri saya dengan baik dari berbagai macam godaan dan masalah? Apakah saya bisa menyenangkan hati orang tua saya yang sudah bekerja keras untuk menabung dan membiayai untuk studi saya? Apakah saya tetap bisa bertumbuh dalam iman dan di mana saya bisa beribadah? Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Banyak kekhawatiran yang ada itu menjadikan saya berpikir negatif dengan masa depan. Saya merasa ada kemungkinan besar saya akan gagal karena tantangan yang dihadapi pasti berat dan tidak ada yang bisa membantu saya. Saya merasa orang tua saya salah dalam mengambil keputusan ini dan saya terjebak di dalamnya. Pada saat kekhawatiran itu menguasai, maka saat itu saya lupa kalau ada Tuhan. Saya tidak melibatkan Dia di dalam doa saya. Saya rela justru dikuasai oleh kekhawatiran tersebut dibandingkan saya mengingat akan kemahakuasaan Tuhan. Saya menutup diri dan stres dengan kondisi dalam kesendirian, tetapi tidak membuka hati untuk Tuhan. Kekhawatiran itu mengikat saya dan menghalangi hubungan saya dengan Tuhan. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan.
Dalam kehidupan ini kita akan berhadapan dengan begitu banyak hal yang bisa dengan segera membuat kita khawatir. Masa depan kita, keluarga kita, studi kita, pekerjaan kita, kondisi keuangan kita, kesehatan kita, dan banyak lagi yang bisa dengan cepat menimbulkan perasaan cemas dan khawatir. Ironisnya, kebanyakan orang berharap pada orang lain untuk melepaskan diri dari rasa khawatir ini. Akibatnya, seringkali berujung pada kekecewaan. Betapa seringnya kita memandang hanya kepada masalah dan lupa memperhatikan apa yang masih kita miliki. Kita cenderung lebih mementingkan sisi negatif daripada mengarahkan fokus kepada hal-hal yang positif dalam hidup kita. Dan Tuhan Yesus pun mengingatkan hal ini. Kemana kita memandang akan sangat menentukan keadaan perasaan kita. Masalah bisa saja besar, tetapi jangan lupa bahwa kita punya Bapa yang kuasanya jauh melebihi apapun di alam semesta ini. Kekhawatiran tidaklah membawa manfaat apa-apa. Malah perasaan seperti itu bisa membuat kita semakin terpuruk. Tuhan Yesus berkata, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Matius 6 ayat 27. Apakah dengan ketakutan itu kita bisa lebih baik? Tentu saja tidak. Justru rasa khawatir, cemas, atau takut akan semakin menambah beban di atas pundak kita. Bahkan Ayub pun berkata, "Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangiku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul." Ayub pasal 3 ayat 25 sampai 26. Oleh karena itu, berhentilah memandang kepada masalah dan arahkanlah pandangan kepada Tuhan yang sangat mengasihi kita. Berhentilah takut, apalagi putus asa. Teruslah hidup dalam pengharapan penuh kepadanya. Jika burung saja Tuhan pelihara, jika bunga bakung saja tumbuh tanpa harus bekerja, jika rumput yang umurnya jauh lebih singkat saja didandani Tuhan dengan indahnya, apalagi kita yang diciptakannya secara istimewa olehnya. Jika demikian, mengapa kita harus takut? Saya melanjutkan sharing saya di awal tadi. Apakah kekhawatiran saya tadi terjadi? Tuhan mendampingi saya dalam setiap keadaan, dalam semua masalah, dalam semua tantangan. Hal yang luar biasa yaitu justru Tuhan memberikan banyak sekali pengalaman iman dan membuat saya semakin yakin Allah itu berdaulat dalam hidup kita. Saya menjalani studi dengan baik di kota Salatiga selama 10 tahun. Yaitu di bangku SMA, kemudian melanjutkan studi S1, dan selanjutnya melanjutkan studi S2. Dan ketika di S2 pada program Magister Manajemen di UKSW Salatiga, saya menjadi lulusan terbaik pada saat itu. Bahkan Tuhan izinkan saya bisa bertemu dengan banyak kakak rohani yang menolong saya bertumbuh mengenal Tuhan. Dan saya terlibat pelayanan sejak SMA di Perkantas Salatiga yang fokus melayani siswa dan mahasiswa. Sungguh anugerah Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu, seperti dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7, yaitu
Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Percayakan sepenuhnya hidup kita ke dalam tangannya. Dan yakinilah bahwa Tuhan pasti sanggup menolong kita. Bapak Ibu sekalian, marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau melawat kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Hal yang mengikat dan menghalangi kami, yaitu kekhawatiran, seringkali membutakan kami. Tapi kami bersyukur firman Tuhan kembali mengajar kami untuk percaya bahwa sesungguhnya Engkau memelihara kami. Terima kasih untuk setiap pengalaman iman yang Engkau izinkan terjadi. Terpujilah nama Tuhan. Amin.